Khawatir ancaman Iran, Israel ketakutan desak warganya tidak pergi ke Uni Emirat Arab dan juga Bahrain. Pemerintah Israel mendesak warga negaranya untuk menghindari perjalanan ke Uni Emirat Arab dan Bahrain karena mengkhawatirkan kemungkinan adanya serangan dari Iran. Iran mengancam akan menyerang target-target Israel sejak kepala ilmuwan nuklirnya harus pergi. Iran menuduh Israel yang telah dicurigai dalam hal tersebut. Israel belum berkomentar tentang hal yang terjadi pada ilmuwan nuklir Iran tersebut. Mengingat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pernah mengatakan pada konferensi pers tahun 2018 tentang program nuklir Iran. Ingat nama itu, Israel menuduh Iran mencoba mengembangkan senjata nuklir, tuduhan yang dibantah oleh Iran. Dalam beberapa bulan terakhir, Israel telah menandatangani perjanjian untuk membangun hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Kesepakatan normalisasi pertamanya dengan negara-negara Arab dalam seperempat abad. Perjanjian yang ditengahi pemerintah Trump tersebut telah menimbulkan kegembiraan yang meluas di Israel, dan ribuan turis Israel dijadwalkan akan melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab untuk Hari Raya Yahudi Hanukkah. Namun rencana tersebut mungkin berubah setelah munculnya peringatan pemerintah Israel. Mengingat ancaman yang dikeluarkan para pejabat Iran baru-baru ini dan mengingat keterlibatan mereka pada masa lalu. Ada kekhawatiran bahwa Iran akan mencoba bertindak dengan cara ini terhadap target-target Israel, kata sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Nasional Israel. Dewan itu menyarankan agar warga negara Israel tidak melakukan perjalanan ke Georgia, Azerbaijan, Turki, wilayah Kurdi di Irak, dan juga Afrika. Militer Israel sangat siap menghadapi ancaman pasukan Iran dan proksi-proksi Iran, Lebanon, dan juga jalur Gaza. Media Israel mengatakan pemerintah juga meningkatkan keamanan di kedutaan-kedutaan besar mereka di seluruh dunia. Tetapi melindungi para pelancong Israel yang menjolok dan tersebar di hotel, restoran, dan lokasi wisata yang tak terhitung jumlahnya, menawarkan tantangan yang berbeda. Ini akan menjadi mimpi buruk dan saya sangat berharap kedua pemerintah, Uni Emirat Arab dan Israel berkoordinasi dan melakukan yang terbaik yang mereka bisa untuk melindungi orang-orang Israel itu, kata Yoel Guzanki, seorang mantan pejabat kontraterorisme Islam yang sekarang tercatat ataupun Israel yang sekarang tercatat sebagai pakar di Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv. Sementara itu diberitakan sebelumnya, surat kabar Inggris melaporkan kelompok Palestina yaitu Hamas secara diam-diam mengoperasikan fasilitas rahasia di Turki untuk melakukan serangan cyber dan operasi kontra intelijen. Dalam laporan Times of London, pusat operasi rahasia Hamas didirikan 2 tahun lalu diawasi oleh para pemimpin militer Hamas di jalur Gaza. Markas tersebut terpisah dari kantor resmi Hamas di kota Ankara, didirikan tanpa sepengetahuan otoritas berwenang Turki. Samakat Sarat diyakini sebagai orang yang diserahi mengawasi operasional markas rahasia Hamas. Dia bertanggung jawab langsung kepada Yahya Sinwar, kepala Hamas di Gaza. Times of London menyebut markas intelijen rahasia itu untuk menjalankan kepentingan ganda, yakni mengkoordinasikan secara ataupun serangan dunia maya terhadap musuh Hamas, termasuk otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah. Selain itu, fungsi lainnya adalah operasi kontra intelijen terhadap anggota organisasi teror yang dicurigai tidak setia. Turki memberikan tanggapan resmi mengenai pemberitaan Times of London itu.
Harian Inggris The Telegraph melaporkan bahwa Turki memberikan kewarganegaraan kepada puluhan anggota tinggi Hamas yang terlibat dalam mengkoordinasikan serangan itu. Tuduhan tersebut kemudian dibenarkan oleh kedutaan Israel di Ankara. The Telegraph menulis pemberian kewarganegaraan kemungkinan anggota Hamas bepergian dengan lebih mudah dalam merancang serangan. Turki melihat Hamas sebagai gerakan politik yang sah. Negara itu telah lama mempertahankan hubungan hangat dengan Hamas yang telah tumbuh lebih terbuka karena hubungan dengan Israel semakin mendingin selama dekade terakhir. Israel telah berulang kali menyampaikan kecaman kepada Turki mengenai hubungannya dengan Hamas tetapi tidak berhasil mempengaruhi keputusan Ankara. Di sisi lain diberitakan sebelumnya, media Israel mengatakan Arab Saudi sedang bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk membujuk negara-negara lain termasuk Indonesia dan Oman untuk normalisasi hubungan dengan Israel. Arab Saudi juga dilaporkan memainkan peran dalam perjanjian normalisasi yang ditengahi Donald Trump antara Israel dan Maroko. Menurut sumber diplomatik mengatakan kepada Channel 12 pada Jumat kemarin. Sementara laporan di Channel 13 TV mengatakan bahwa Arab Saudi bekerja sama dengan pemerintah Donald Trump untuk membujuk beberapa negara lain menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel. Kemungkinan sebelum pemerintahan Joe Biden mengambil alih bulan depan. Laporan tanpa sumber itu mengatakan bahwa putra mahkota Mohammed bin Salman mengawasi masalah ini dalam upaya mempersiapkan landasan untuk kesepakatan Israel-Saudi. Laporan tersebut berspekulasi bahwa Oman yang memuji kesepakatan Israel-Maroko akan menjadi yang berikutnya. Dikatakan juga oleh laporan Channel 13 bahwa Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sangat ingin memiliki hubungan publik dengan Israel. Kata laporan Channel 13 dikutip dari Times of Israel pada 12 Desember 2020. Tanpa mengutip sumber, Channel 13 mengatakan bahwa meski perjanjian normalisasi penuh Israel dengan Arab Saudi tidak mungkin terjadi dalam beberapa minggu mendatang, tetapi ada upaya untuk meyakinkan Riyadh untuk mengambil langkah-langkah yang lebih kecil menuju normalisasi. Arab Saudi telah mengizinkan penerbangan Israel menggunakan wilayah udaranya. Menyusul pengumuman normalisasi Uni Emirat Arab Israel pada bulan Agustus. Saat dihubungi Tempo terkait laporan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tuku Faizasah menegaskan, tidak ada komunikasi antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia soal normalisasi. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menjalankan politik luar negeri atas konflik Palestina-Israel senantiasa berpegang pada amanat konstitusi, kata Faizasah pada Sabtu lalu. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi juga menegaskan kembali posisi Indonesia terkait konflik Palestina tidak berubah. Saya tegaskan kembali posisi Indonesia bahwa penyelesaian masalah Palestina-Israel harus didasarkan pada resolusi DKPBB yang relevan dan parameter yang disepakati secara internasional. Termasuk solusi dua negara, kicau Retno Marsudi di Twitter pada 14 Agustus 2020 setelah pengumuman normalisasi Uni Emirat Arab Israel. Maroko menjadi negara Arab keempat yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel dalam 4 bulan terakhir bergabung dengan Uni Emirat Arab Bahrain dan juga Sudan. Setelah pengumuman normalisasi dengan Maroko, seorang pejabat senior Israel mengatakan kepada Kan News bahwa negara lain yang tidak disebutkan namanya akan mengumumkan kesepakatan normalisasi dengan Israel dalam beberapa hari. Sementara itu, sumber diplomatik Israel mengatakan kepada Channel 12 bahwa Israel sedang dalam pembicaraan normalisasi dengan negara-negara Muslim di Afrika dan juga Asia. Secara terpisah pada Jumat, Times of Israel melaporkan reporter Israel Tal Schneider mengutip sumber-sumber diplomatik mentweet bahwa Israel dan Kerajaan Himalaya Bhutan diperkirakan akan mengumumkan pembentukan hubungan diplomatik resmi minggu depan. Laporan ini belum diverifikasi secara independen oleh Times of Israel. Israel dan Maroko pada Kamis sepakat untuk menormalisasi hubungan dalam kesepakatan yang ditengahi Amerika Serikat, Reuters melaporkan. Amerika Serikat mengakui klaim Maroko atas Sahara Barat yang disengketakan dengan kelompok separatis Front Polisario. Pemerintahan Donald Trump juga mengizinkan penjualan senjata senilai miliaran dolar Amerika Serikat ke Maroko. Namun sumber Reuters tidak mengungkapkan apakah ini berkaitan dengan kesepakatan normalisasi. The New York Times juga melaporkan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi hingga 3 miliar dolar Amerika atau setara dengan 42,5 triliun rupiah.
Di sejumlah bisnis Maroko, sehari setelah Rabat setuju untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel, namun pejabat Amerika Serikat membantah investasi terkait dengan normalisasi hubungan dengan Israel.